kaki dan jalan kami. Kami persilahkan Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami. Urapi kami semua dari tempat yang maha tinggi, supaya setiap benih firman-Mu itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Engkau ada di sini siap memberkati setiap kami. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya pasti diberkati firman Allah, katakan bersama, amin. Beri kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada siang hari ini saya akan membawakan satu tema khotbah, yaitu finishing well. Saudara, saya sungguh berkesan sekali dengan Bethany Conference, dan mungkin ada beberapa saudara yang tidak mengikutinya. Coba saya minta lambaikan tangan siapa yang ikut dalam Bethany Conference, apakah itu workshopnya ataukah itu KKR-nya. Coba angkat tangan siapa yang ikut. Kok tidak banyak? Saudaraku, mari. Tema ini sangat memberkati dalam kehidupan saya secara pribadi, dan tentunya gereja secara umum juga diberkati. Gereja-gereja Bethany yang ada di seluruh pelosok datang ke tempat ini dan mendapatkan berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tahu bahwa kita sedang merayakan akan pencurahan Roh Kudus. Saya percaya bahwa pribadi Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita kalau kita mau memperoleh satu kemenangan di dalam kehidupan kita yang kita boleh katakan finishing well. Semua akan diakhiri dengan baik. Bahkan Tuhan berfirman bahwa kita ini akan dijadikan lebih dari pemenang. Amin. Saya akan mengajak saudara membuka dalam surat Yudas, ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-25. Saya akan bacakan bagi saudara, sehingga kita nanti mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kita anak-anak Tuhan. Saudaraku, kita tahu bahwa kita hidup di akhir zaman. Itulah sebabnya mari kita membaca sebuah surat yang ditulis oleh Yudas dari ayat yang ke-17 sampai 25. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari semua berkata, amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, surat ini, surat Yudas ini ditulis oleh Yudas yang bukan Iskariot, ya. Saudara heran mungkin yang belum sempat ikut som dan lain sebagainya, Yudas kok bisa bikin surat. Saudara, Yudas di sini adalah hamba Kristus yang saudara Yakobus. Dan ini sangat relevan sekali kalau kita baca pada saat ini. Karena kita tahu bahwa kita ini hidup di akhir zaman.
Era di mana kita hidup ini adalah di akhir zaman. Situasi dan kondisinya ditulis secara rinci. Dan kalau kita mengerti bahwa kita sedang hidup di akhir zaman, tapi kita ini adalah orang-orang masa depan, bukan orang akhir zaman. Amin, saudaraku. Sehingga kita tidak akan punya sifat-sifat seperti yang ditulis di dalam Alkitab, bahwa manusia akhir zaman itu akan mengasihi dirinya sendiri, akan menjadi hamba uang, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama dan lain sebagainya. Saudaraku, tapi kita harus menyadari bahwa di akhir zaman ini, di mana situasi kondisinya, kita ini hidup di tengah-tengah orang-orang yang hidup dengan hawa nafsu kefasikan mereka. Ayat 18 dan 19 ditulis secara rinci. Ada para pemecah belah yang dikuasai dengan keinginan-keinginan dunia. Kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Saudaraku, betapa sulitnya kalau ada orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Orang yang hidup tanpa Roh Kudus ini nuraninya tumpul sama sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita bertanya, itu tidak mungkin buat saya. Saudaraku, Roh Kudus itu harus betul-betul manunggal di dalam kita. Dan kita harus punya sikap, saudaraku. Seperti apa yang nanti surat Yudas ini anjurkan kepada setiap kita. Jadi betapa sulitnya hidup di tengah-tengah orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu. Yang dikatakan ada para pemecah belah. Ada orang-orang yang hidup dengan kefasikan mereka. Ada orang-orang yang hidup dengan keinginan-keinginan dunia. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu yang sedang dicari oleh orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iblis datang dengan geramnya yang dahsyat. Karena dia tahu bahwa waktunya itu sudah singkat. Dia tidak akan datang kepada orang-orang yang di luar sana. Dia akan datang kepada anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya surat Yudas membuka suratnya dengan nasihat untuk memiliki iman yang teguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti betapa mengerikan keadaan dunia pada akhir zaman ini, kejahatan semakin bertambah-tambah. Saudaraku, saya baru lihat televisi ketika di hotel, saudara, anak umur 9 tahun bisa melakukan kejahatan seksual dengan anak sebayanya yang berumur kurang juga dari 9 tahun. Saudaraku, kejahatan manusia akhir zaman sudah melebihi Sodom dan Gomora. Itulah sebabnya mari kita yang mendapatkan kasih karunia Allah, kita betul-betul mau pelihara kasih karunia Allah, di mana kita mengenal Dia dan kita dibawa oleh Dia. Saudaraku, untuk kita mencapai akan garis akhir, kita dikatakan engkau adalah lebih dari pemenang. Engkau ini adalah kepala dan bukan ekor. Itu berarti, saudaraku, engkau ini adalah orang yang punya pengaruh, bukan yang dipengaruhi. Amin. Jadi kalau dunia pecat sekalipun, kita orang-orang yang datang dari Allah, kita pasti akan menjadi berkat buat dunia ini. Saudaraku, dengan cara bagaimana nanti surat ini akan memberitahukan kepada kita bagaimana caranya. Ayatnya yang ke-20a. Saudaraku, ketika kita disadarkan bahwa kita hidup dalam era yang tidak menguntungkan, dalam situasi kondisi yang sangat buruk, maka firman Allah berkata di dalam ayatnya yang ke-20a. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih,
Jadi kalau sudah ditunjukkan ini loh, keadaannya seperti ini, engkau hidup bersama dengan orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus, orang yang hidupnya semau gue, orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan dagingnya. Lalu bagaimana sikap kita? Dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Yang pertama, kita harus membangun diri kita di atas dasar imanmu yang paling suci. Di atas dasar iman yang paling suci itu iman yang bagaimana? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di atas dasar iman yang paling suci itu adalah iman hanya kepada Kristus saja. Amin. Iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tok, ya. Tidak ada yang lain. Saudaraku, ini yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini, untuk kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik dan kita menjadi lebih dari pemenang. Iman hanya kepada Tuhan Yesus saja. Itu adalah iman yang kita bangun di atas dasar iman yang paling suci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mungkin berkata adalah orang yang beriman. Tapi kadang-kadang, saudaraku, tanpa mungkin kita sadari atau tidak sadari, kita punya cadangan-cadangan yang lain. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau dia menjadi prioritas kita. Dia menjadi fokus dari kehidupan kita. Dan Allah yang kita andalkan itu adalah Allah yang tidak akan pernah mengecewakan. Amin, saudaraku. Saya beri sebuah kesaksian. Saya punya jemaat seorang India, saudaraku. Dia bekerja di rumah sakit. Dia menerima Yesus dan dia menjadi militan luar biasa. Satu waktu dia sakit, saudaraku. Kakinya tidak bisa dipakai untuk berjalan. Sakitnya tak tertahankan sampai suntik morfin sekalipun. Sakit itu tidak bisa sembuh. Dia bekerja di rumah sakit. Ada banyak rekan-rekan dokter di situ, ya. Mereka sudah berkumpul, mereka sudah berdiskusi tentang penyakit dari ibu ini. Ini adalah seorang ibu yang saya katakan ibu karena usianya sudah cukup. Tapi kalau saya katakan ibu, dia tidak menikah, ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu satu waktu saya datang untuk besuk ke rumah sakit. Dia paling suka kalau saya datang untuk berdoa buat dia. Nah, saudaraku, pada waktu saya besuk, dia berkata, Ibu, ya, dengan kesakitan yang saya sangat berhati-hati untuk besuk di orang yang sakit. Kadang-kadang kalau kita terlalu memberikan doktrin-doktrin yang keras. Kadang-kadang kalau imannya belum cukup, orang itu jadi semakin down gitu loh. Ya, karena apa? Karena penyakit yang menyakitkan itu, orang sakit itu pengennya sembuh. Nggak tahu bagaimana caranya. Tetapi jemaat yang ini sungguh sangat luar biasa. Saudaraku, walaupun dia bukan Kristen dari lahir, tapi dia begitu menghormati dan menghargai akan firman Allah. Bahwa firman itu dijadikan sebagai harta yang sesungguhnya. Saudara, lalu ketika saya besuk, dia berkata, Ibu, apakah boleh berobat di pengobatan alternatif? Saya sampai nggak bisa jawab karena saya pikir dia kepingin berobat ke lain tempat. Karena di situ dokter-dokter sudah tidak menemukan penyakitnya. Lalu saya berkata, sebentar Bu, alternatif yang mana? Saya nanti kepingin belajar. Yang namanya alternatif itu biasanya, ya, dia tidak menjamin kesembuhan. Lalu air matanya berlinang, saudaraku, ya. Matanya berkaca-kaca, air matanya berlinang, dan dia berkata, saya nggak suka dengan rekan-rekan dokter yang ada di sini.
Mereka nggak temukan penyakit saya, tetapi saya ditawari pengobatan alternatif dan disebut beberapa pengobatan alternatif. Dan dia berkata kepada saya, saudaraku, saya mendingan nggak punya kaki daripada saya disembuhkan bukan oleh Yesus Kristus. Saudaraku, luar biasa. Orang yang bukan lahir, ya, orang yang tidak Kristen sejak lahir, orang yang cuma cangkokan saja. Saudara tentunya tahu kalau dia orang India, dia agamanya apa. Dia dikucilkan juga dengan saudara-saudaranya. Tetapi untuk menerima Yesus Kristus dan membangun imannya di atas dasar iman yang paling suci, dia berhasil, saudaraku. Dia katakan, mendingan aku gak punya kaki, aku gak mau berobat ke alternatif. Karena Yesus itu gak ada alternatifnya, saudaraku. Dia lebih tahu. Ganti saya yang nangis, saudara. Ya, karena saya melihat sungguh luar biasa. Dan setelah beberapa lama, saudaraku, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang selalu berharap hanya kepada Dia saja. Dan setelah saya datang kembali ke sana, saudaraku, bukan dalam hitungan bulan, bukan dalam hitungan minggu, dalam hitungan hari, ibu ini disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan dia mulai aktif kembali dalam pengerjaannya. Dan Tuhan memberkati dia. Saudara, akhir zaman Tuhan membutuhkan orang-orang yang militan. Orang-orang yang memiliki dasar iman yang paling suci hanya kepada Yesus Kristus saja. Dan dia tidak akan pernah mengecewakan. Terbukti ibu ini disembuhkan dengan kesembuhan ilahi. Kadang-kadang kita berkata, dia itu orang baru, orang bukan lahir dari keluarga Kristen, tetapi mujizat datang dengan begitu luar biasa. Karena apa? Karena kita yang lahir dari lahir sudah Kristen, saudaraku. Kadang-kadang kita menganggap firman Allah, ya, itu seperti biasa saja. Bukan sebagai harta yang sesungguhnya. Firman Allah kita dengar, firman Allah kita ucapkan, tetapi hakikatnya tidak pernah kita pegang. Saudaraku, tapi ibu ini memegang firman Allah kuat-kuat. Dan terbukti Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kepada siapa yang berharap kepada Dia. Saudaraku, itulah sebabnya dikatakan yang pertama, kalau mau finishing well, milikilah iman yang teguh. Iman yang berdasar hanya kepada Kristus saja. Dasar iman yang paling murni. Enggak ada cadangan lain. Dan saya baca di dalam seluruh firman Tuhan. Kalau orang mengharapkan hanya kepada Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Saudaraku, semua mujizat-mujizat pasti terjadi dan sampai hari ini mujizat menanti setiap kita. Amin, saudaraku. Saudara mungkin berkata, "Oh, persoalanku ini berat, persoalanku ini besar." Tidak ada persoalan yang berat. Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Hanya kita saja yang kurang sabar. Jadi kita merasa berat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, berdoalah dalam Roh Kudus. Saudaraku, berdoa dalam Roh Kudus loh. Bukan berdoa dengan bahasa Roh Kudus, bukan itu. Dengan bahasa roh, tapi berdoa di dalam Roh Kudus. Yaitu satu doa yang melibatkan Roh Kudus itu berperan di dalam doa kita. Dengan cara kita manunggal dengan rohnya Allah. Manunggal dengan roh Allah bukan dari perkataan kita, tapi dari sikap kita dan dari perbuatan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kalau orang berdoa dalam Roh Kudus, melibatkan Roh Kudus di dalam doa-doanya, Tuhan itu selalu menjawab setiap doa kita.
Tidak pernah doa kita itu gugur, saudaraku. Bahkan di saat-saat yang sangat kritis sekalipun, Tuhan itu segera hadir. Kalau engkau melibatkan Roh Kudus di dalam doamu, maka dia akan siap setiap saat. Saudaraku, saya berikan contoh supaya saudara lebih mudah untuk mencernanya. Saudaraku, saya pernah pada waktu anak-anak saya masih kuliah, ada yang masih sekolah, ya. Saya kan dikirim ke kota Solo. Anak-anak saya sekolah di Surabaya. Satu waktu, saudaraku, anak saya yang pertama itu Yosi namanya, mungkin banyak yang kenal di sini karena dia dulu melayani juga di sini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu saya menyekolahkan dia itu di Jakarta, sebuah sekolah internasional gitu ya. Dan dia mendapatkan beasiswa. Jadi singkatnya dia sekolah di Jakarta, di sekolah Pelita Harapan. Lalu waktu libur, saya tanya, Yos kamu pulang ya ke Solo? Enggak mah, saya mau pulangnya ke Surabaya gitu ya. Saudara, lalu dia pulang ke Surabaya. Lalu saya dan Pak Freddy Riva dulu belum sepadat ini ya kendaraan. Jadi mungkin ditempuh 5 jam itu sudah bisa sampai di kota Surabaya, Solo Surabaya. Hari itu saya ada KKR, saudaraku ya. Saya berangkat tengah malam, sampai di sini itu subuh. Setelah saya sampai di rumah, ternyata anak saya itu tidak ada di rumah. Saudara, saya menghibur Pak Freddy, saya berkata, yang kamu istirahat karena sudah capek nyetir. Saya mau cari dia. Loh, kamu tahu di mana tempatnya? Saudaraku, saya tidak tahu. Saya tinggalnya di Solo, rumah teman-temannya pun aku nggak tahu. Tapi supaya nggak panik karena nggak ada anak saya di rumah, saya keluarkan mobil saya. Lalu saya ini berdoa, saudaraku. Doa dalam Roh Kudus itu betul-betul merupakan pengalaman yang sangat indah. Saudara, lalu saya berdoa, ya. Saya sambil mengendarai mobil saya berdoa, Tuhan, anakku ini ada di mana? Lalu karena kendaraan itu ramai, karena waktu itu masih pagi, mungkin ada banyak anak-anak sekolah atau orang-orang ini, jadi saya masuk di sebuah perumahan yang saya tidak pernah masuk di situ, karena di situ itu yang saya tahu bukan tempat teman anak-anak saya. Temannya itu banyak yang rumahnya di Kertoarjo, banyak yang rumahnya di Dharma Usada, seperti itu, di Kertoadi, kayak gitu. Tapi karena saya ini kondisinya tidak fit, jadi saya masuk aja di sana, sambil saya itu berdoa. Berdoa dengan melibatkan Roh Kudus. Karena tidak ada seorang pun yang bisa saya tanya di mana anak saya. Tapi saya yakin, saya percaya, kalau Roh Kudus itu pasti tahu akan semua keadaan kita. Saudaraku, lalu saya belok ya ke Klampis. Kalau saudara orang Surabaya pasti tahu. Nah, saya belok, ya rumah saya di Manyar Tirtomoyo. Lalu saya keluar di daerah situ, saya menuju ke Klampis. Setelah saya menuju ke Klampis ya, air mata saya itu karena berlinang, hampir tidak kelihatan apa-apa. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong cari. Anak saya ini di mana? Kok saya ini masuk di situ? Sepertinya itu bukan tujuan saya, tapi saya yakin Roh Kudus yang membawa saya ke tempat itu. Satu waktu saudara saya lihat ada mbak-mbak itu nyapu, ya. Lalu seperti ada yang nyuruh saya berhenti. Saudaraku, dan saya berhenti, Mbak. Apa di sini ada anak yang bermalam di sini? Sini ini rumahnya siapa? Lalu dia sebut, ini rumahnya dokter, tapi dokternya bukan di sini. Ini cuma rumah tinggal untuk anak-anaknya sekolah saja. Mbak, apa ada anak saya, Mbak, yang namanya ini? Itu ya, saya sebut begitu. Wah, nggak tahu, Nyonya. Ini kan temennya banyak. Anaknya Nyonya yang mana saya juga nggak ngerti. Kalau mau, lihat sendiri gitu. Saya ini padahal ya nggak ngerti, saudaraku ya. Nah ini kalau salah masuk rumahnya orang bagaimana? Lalu saya masuk. Saya masuk itu benar-benar, saudaraku. Ini pengalaman yang nggak bisa saya lupakan. Lalu saudara saya masuk. Saya buka di situ di tempat apa? Di ruang keluarganya di situ, ya. Sofanya itu karena tempat itu dipakai untuk anak-anak, jadi seperti model Jepang gitu. Dan di situ ada beberapa anak, saudara.
Salah satunya itu anak saya. Loh, kok di sini gitu? Saudara, lalu saya bangun nih. Kamu kok di sini? Dia juga sama kagetnya. Boleh ditanya saudaraku anaknya. Dia kaget lalu dia berkata, loh Mama kok tahu kalau saya ada di sini? Saudaraku, Roh Kudus itu hebat. Amin. Ya, saya ketemu anak saya di situ dan dia berkata, Mama kok bisa tahu saya di sini? Mama berdoa karena Mama ini akan ajak kamu pulang. Nanti ini ada KKR di Kota Solo. Kamu harus hadir. Saudaraku, dan dia berkata, kenapa kok kamu tidak tidur di rumah? Aku tidur di rumah ya tidak ada temennya. Memang tidak ada temennya, rumah saya itu kosong, cuma ada pembantu satu, saudaraku. Jadi aku ini tidur ke rumah temanku. Aku nggak tahu kalau Mama Papa itu mau datang. Ya Mama datang itu untuk jemput kamu supaya ada waktu. Kalau di Solo kan mau nggak mau dia harus beribadah. Tapi yang dia tidak mengerti sampai hari ini, itu menjadi kenangan buat dia bahwa Roh Kudus itu hebat, Roh Kudus itu luar biasa. Saudaraku, lalu saya bawa pulang ke Kota Solo. Dan di tengah jalan dia berkata, aku ini kesepian Mah. Kalau aku itu pulang ke Solo, toh ya Mama dan Papa itu juga pergi, selalu pergi pelayanan, melayani jemaat. Dan di situ aku kan udah punya teman. Jadi teman-temanku itu di Surabaya, aku itu pulangnya ke Surabaya. Lalu siapa itu temanmu? Temanku itu juga sama kesepiannya. Dia anaknya dokter, ya. Saudaraku. Jadi saudara, sejak saat itu saya mendapatkan sebuah pelajaran. Kadang-kadang kita sibuk sekali pelayanan, sibuk sekali kita pelayanan. Kita lupakan bahwa anak-anak kita itu juga sebuah pelayanan. Jadi saya sungguh mengerti, oh Tuhan. Tapi kan Tuhan tahu, saudaraku, bahwa saya di Kota Solo bukan berfoya-foya. Saya melayani Tuhan. Itulah sebabnya pemulihan segera terjadi. Anak saya dipulihkan, saudaraku, dan sekarang sudah menjadi hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari berdoalah dalam Roh Kudus. Itu adalah sesuatu yang hebat, luar biasa. Amin. Saudara pasti akan punya pengalaman dengan Roh Kudus. Dalam saat-saat yang sangat mendesak, biarlah Roh Kudus ini selalu saudara libatkan. Karena dia berkata, aku akan membantu engkau berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Orang itu kalau sudah masalahnya berat gak bisa ngomong, saudara. Saya hanya air mata saja yang mengalir. Dan saya berkata, Roh Kudus aku pasti, dan aku harus bawa pulang anakku. Supaya suamiku nanti kalau pulang gak susah. Coba saudara bayangkan, kalau dia pulang lalu anak saya yang dijemput gak ada. Jarak Surabaya Solo itu jauh. Tapi Roh Kudus itu selalu tepat, saudaraku. Dan yang ketiga, ayat 21. Kita harus memelihara diri dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan untuk hidup yang kekal. Jadi hidup ini harus ada tujuan. Tujuannya hidup kekal. Tujuannya adalah surga. Amin. Saudara duduk di sini karena saudara percaya ada surga, amin. Karena kalau tidak percaya ada surga, mendingan kita pulang, ngapain kita duduk-duduk buang waktu, saudaraku. Karena orang yang ragu-ragu tidak akan mendapatkan kerajaan surga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, indah ya. Kita hidup di atas dasar iman yang paling suci, hanya kepada Tuhan saja. Yang kedua, kita bisa berdoa di dalam Roh. Jadi Roh Kudus itu, saudaraku, akan menyelidiki seluruh isi hati kita. Walaupun kita nggak ngomong sekalipun, dia pasti kerjakan yang terbaik buat setiap kita. Saudara, dan yang ketiga ini, kita harus memelihara diri dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan untuk hidup yang kekal. Saudara, goal kita ini adalah hidup yang kekal. Goal kita itu adalah surga. Lalu, sementara kita hidup, kita menantikan akan kerajaan surga. Kita menantikan akan kehidupan yang kekal. Apa yang harus kita kerjakan? Maka dikatakan dalam firman Tuhan ayat 22 dan 23. Apa yang harus dikerjakan? Kita harus giat melayani Tuhan sambil menanti kedatangannya.
dengan cara meyakinkan mereka yang ragu-ragu, menyelamatkan jiwa-jiwa dengan cara merampas mereka dari api, berbelas kasihan kepada orang-orang yang cemar hidupnya, benci pakaian kecemaran mereka, tetapi rebut dan selamatkan mereka. Amin, saudaraku. Jangan mengucilkan orang-orang anggota keluarga kita, ya, yang mungkin hidup dalam kecemaran. Ada orang tua yang ogah, ya, anaknya kena narkoba. Saudaraku, dibuang saja ke rehab, ke tempat rehab. Saudara, kita adalah orang tua yang bertanggung jawab. Tidak usah pergi ke tempat rehab. Kalau engkau pergi kepada Tuhan, engkau datang kepada Tuhan, maka Tuhan itu sanggup untuk menyembuhkan anak saudara. Sanggup untuk memulihkan anak saudara. Itulah sebabnya, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Ya, rampas mereka dari api itu, dirampas. Karena orang yang sedang cemar hidupnya itu nggak nyadar, saudaraku. Benar. Benci pakaiannya, benci kecemarannya, jangan benci orangnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita bisa melakukan seperti ini, banyak sekali orang-orang yang tertolong. Tuhan berkata belas kasihan kepada orang yang cemar. Lalu dikatakan yakinkan mereka yang ragu-ragu. Saudara pikir di dalam kekristenan tidak ada yang ragu-ragu? Saudaraku, saya pernah pelayanan di Singapura, bertemu dengan ex, ya. Dulu jemaat di tempat ini, saudara, dan mereka sudah pindah ke Singapura sebagai pasangan orang muda, begitu. Lalu satu saat istrinya datang kepada saya, Bu, saya takut, katanya. Saya pikir, lu takut apa? Sudah menikah, dapat suami takut Tuhan, sudah dapat pekerjaan, apa yang ditakutkan? Apa takut miskin, apa takut suaminya diambil orang? Ternyata enggak, saudara. Saya ini takut masuk surga, Saya sampai kaget loh, ternyata ada orang ragu-ragu loh. Loh kok bisa takut, kenapa? Lah saya ini loh, Bu, kalau saya datang ibadah, saya itu enggak senang memuji. Jadi dia tidak senang nyanyi-nyanyi. Saudara, puji Tuhan di sini nyanyiannya indah, musiknya indah, WL-nya indah, choir-nya indah. Wah, luar biasa di sini ya. Kayak konser setiap kali. Saudaraku, tapi dia tuh nggak senang. Senangnya cuma dengar firman. Lah saya baca itu di Alkitab, katanya di surga itu adalah yang orang-orang semua memuji Tuhan, memuji terus. Lalu saya itu takut, Bu, nanti kalau saya itu di sana itu, ya, gak bisa nyanyi, gak senang nyanyi, mana bisa saya ini bersuka cita. Ternyata, saudaraku, ada loh orang ragu-ragu. Ini bukan orang bodoh. Ya, ini orang yang sudah lulus sarjana, tapi pemikirannya, saudaraku, karena tidak melekat kepada Tuhan. Kalau orang melekat pada Tuhan itu tidak usah tanya, di surga mau bagaimana. Pokok ada Tuhan di situ aku senang. Amin. Amin. Kok ikut ragu-ragu? Beri kemuliaan kalau saudara rindu surga. Haleluya. Maka dikatakan Tuhan pasti menyertai kita. Dia Allah yang pasti akan melindungi kita, meluputkan kita. Ayat 24-25 itu. Dikatakan Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang. Dan sampai selama-lamanya. Dia inginkan supaya kita masuk dalam finishing well. Dia ini loh hantar kita. Mulai dari kita berjuang untuk mempertahankan iman kita di atas dasar iman yang paling murni. Lalu dalam persoalan-persoalan hidup dia memberikan supaya kita berdoa di dalam roh. Lalu kita memelihara kasih Tuhan. Sambil menanti akan kehidupan yang kekal. Kita harus tetap bekerja buat Tuhan. Untuk mencari jiwa-jiwa. Meyakinkan mereka yang ragu-ragu. Merampas mereka. Yang masih ada di dalam kegelapan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mari. Finishing well pasti menjadi bagian kita. Dia adalah Allah yang berkuasa untuk melindungi kita, menjaga kita, supaya kita sendiri tidak tersandung, dan membawa kita dengan tak bernoda, penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Finishing well. Mulailah dengan roh, akhiri dengan roh.
Saudaraku, hidup di dunia ini memang banyak masalah. Tetapi kalau engkau punya dasar iman yang paling suci, berharap hanya kepada Tuhan saja, maka Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia adalah Allah yang menyelesaikan semuanya buat kita, dan semuanya indah pada waktunya. Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan pujikan sebuah pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Saudaraku, dalam saudara memujikan pujian ini, saudara berkata-kata kepada Tuhan. Saudara harus bertanggung jawab apakah benar-benar ketika hati kita diselidiki oleh Tuhan, kita kedapatan adalah orang-orang yang setia, yang bisa mencapai garis akhir, yang memulai semua dengan roh, dan kita akhiri dengan roh. Selidiki aku, lihat hatiku. Di hadapan saudara ada perjamuan suci. Hormati perjamuan kudus. Memuji Tuhan, berbicara kepada Dia. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu,